Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Karsya Frin dari absen 10. Saya Kira Metika Sari dari absen 21. Saya Hinara Astaria nomor absen 13. Saya Damar Ain Zulfari dari absen 11. Saya Sosakina Naura Octavian dari absen 33. Saya Najwa Fira Mumtaz dari absen 26. Di sini kami akan menjelaskan mengenai awal terbentuknya Kerajaan Kediri dan hancurnya Kerajaan Kediri. Simak terus ya video dari kami. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Erlangga untuk membagi menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian tersebut dilakukan untuk menghindari pertikaian. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak diketahui banyak orang. Prasasti turun yang kedua memberitakan bahwa ada perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Erlangga. Apa saja sih sumber sejarah dari Kerajaan Kediri? Sebenarnya sumber sejarah Kerajaan Kediri sangat banyak. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 sumber sejarah Kerajaan Kediri. Yang pertama, Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting diperkirakan dibuat pada tahun 1204 Masehi. Isi dari Prasasti Sirah Keting menyebut nama Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu yang telah menghadiahi para rakyatnya dengan sebuah tanah. Yang kedua, Prasasti Jaring. Prasasti Jaring diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Raja Garendra. Isi dari Prasasti Jaring menceritakan tentang dikabulkannya permintaan para penduduk desa Jaring yang telah dijanjikan oleh Raja Argeswara. Yang ketiga adalah Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang diperkirakan dibuat pada tahun 1194 Masehi. Isi dari Prasasti Ngantang menceritakan tentang pemberian dan pembebasan pajak tanah oleh Raja Jayabaya untuk Desa Ngantang karena telah mengabdi pada Kerajaan Kediri. Yang keempat adalah Prasasti Panumbang. Prasasti Panumbang diperkirakan dibuat pada tahun 1120 Masehi. Isi dari Prasasti Panumbang adalah permohonan para penduduk desa Panumbang agar piagam mereka yang ditulis pada tahun lontar ditulis ulang pada batu atau pada prasasti. Yang kelima adalah Prasasti Talah. Prasasti Talah diperkirakan dibuat pada tahun 1136 Masehi. Isi dari Prasasti Talah adalah anugerah Sigma kepada desa Talah dan membebaskannya dari iuran pajak. Mulai awal berdiri hingga runtuhnya Kerajaan Kediri, kerajaan tersebut sudah dipimpin oleh 9 raja yang berbeda. Yang pertama adalah Sri Samarawijaya yang memimpin tahun 1012 hingga 1051. Yang kedua adalah Sri Jitendrakara yang memimpin tahun 1051 hingga 1112. Yang ketiga adalah Sri Bameswara yang memimpin tahun 1112 hingga 1135. Yang keempat adalah Jayabaya yang memimpin tahun 1135 hingga 1159. Juga merupakan puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Yang kelima adalah Sri Sarmeswara yang memimpin tahun 1159 hingga 1169. Yang keenam adalah Sri Ayeswara yang memimpin tahun 1169 hingga 1180. Yang ketujuh adalah Sri Gandra yang memimpin tahun 1180 hingga 1182. Yang kedelapan adalah Karmeswara yang memimpin tahun 1182 hingga 1194. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah Kertajaya yang memimpin tahun 1194 hingga 1222. Kehidupan
politik di Kerajaan Kediri diawali dengan perang saudara antara Mapanji Ganasakan dan Sri Samarawijaya. Rupanya, upaya Raja Airlangga membagi kerajaan tidak membawa penyelesaian. Perang saudara berlangsung selama 60 tahun, hingga akhirnya dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu atau Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Jayabaya. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri yang sangat luas didukung dengan armada laut yang kuat. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil. Dengan masa berdiri yang tergolong singkat, yakni tidak sampai 2 abad, diperkirakan tidak banyak perubahan terjadi di Kerajaan Kediri, terutama di bidang struktur pemerintahan. Buktinya, terdapat pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan yang masih menyebut jabatan-jabatan yang sudah dikenal pada periode sebelumnya. Jabatan dimaksud seperti Rakyat Mahamarti Ihino sebagai orang kedua sesudah raja. Salah satu aspek penting dalam kehidupan politik Kerajaan Kediri adalah adanya demokrasi yang memungkinkan rakyat mengajukan permohonan kepada raja. Meski hal seperti ini juga telah dikenal pada masa sebelumnya, tetapi rakyat meminta anugerah yang sudah diterima dari rakyat sebelumnya dikukuhkan dalam prasasti batu dan ditambah anugerah dari raja sedang memerintah. Raja ini disampaikan melalui pejabat dan umumnya dikabulkan, mengingat rakyat yang memohon biasanya pernah berjasa atau menunjukkan kesetiaan kepada raja. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan bercorak agama Hindu. Masyarakatnya tidak menganut sistem kasta. Dikatakan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang ditentukan oleh dasar tingkah lakunya. Kendati demikian, dalam kehidupan pemerintahan kerajaan, masyarakat Kerajaan Kediri dapat dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan masyarakat pusat, yakni masyarakat dalam lingkungan kerajaan seperti raja, kerabat raja, dan para pelayannya. Yang kedua, golongan masyarakat tani atau daerah, yakni masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan di wilayah daerah. Yang ketiga, golongan masyarakat non pemerintah, golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan di pemerintahan atau masyarakat wira swasta. Selain itu, prasasti peninggalan Kerajaan Kediri menunjukkan adanya golongan agamawan Hindu. Baik, selanjutnya kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri tergolong sebagai kerajaan agraris karena menghasilkan pertanian, utamanya beras. Hal ini disebabkan oleh adanya lahan pertanian yang luas dan subur di sekitar Sungai Bantar. Kerajaan Kediri juga sudah menerapkan sistem pajak terhadap masyarakatnya, salah satunya menggunakan pajak hasil bumi. Sedangkan untuk kehidupan sosial Kerajaan Kediri, meskipun mereka menganut agama Hindu, masyarakat Kerajaan Kediri sama sekali tidak menerapkan sistem kasta. Hal ini sudah tertuang dalam sebuah kitab Lubdaka yang ditulis oleh Empu Tenakung pada zaman Raja Kameswara. Kitab Lubdaka menjelaskan bahwa tinggi ataupun rendahnya nilai seseorang tidak dapat dilihat dari garis keturunannya, melainkan semuanya dapat dilihat dari sikap dan sifat yang dimiliki oleh orang itu sendiri. Raja Kertajaya memiliki ambisi untuk disembah oleh kaum Brahmana, lalu memaksa kaum Brahmana untuk menyembahnya sebagai dewa. Namun, kaum Brahmana menolak perintah Raja Kertajaya karena ambisi tersebut dinilai tidak masuk akal. Penolakan dari kaum Brahmana menjadi penyebab Kertajaya marah dan akhirnya melakukan berbagai tindakan buruk terhadap kaum Brahmana. Untuk menghadapi ancaman dari Kertajaya, kaum Brahmana memutuskan kabur dari pusat kerajaan Kediri. Lalu, kaum Brahmana menuju ke wilayah Tumapel dengan tujuan meminta bantuan Ken Arok. Lalu, kaum Brahmana dan Ken Arok beraliansi untuk melawan Kertajaya. Dan akhirnya, Ken Arok berhasil melawan Kertajaya dalam perang Ganter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinara Astaula nomor absen 13. Saya Damar Haji Farid. Saya Damar Haji. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.